Halo semua, kembali lagi bersama saya Nadif. Di sini di mata kuliah 3 kita udah masuk ke pertemuan 5 nih. Ya, ini kita masuk ke pentingnya memahami target audience dalam desain. Nah, di sini ada daftar isinya ada 6 ya. Ada apa itu target audience, ada pentingnya memahami target audience, kategori target audience, proses menentukan target audience, dan fungsi target audience. Yang keenam ada pentingnya target audience dalam desain. Apa itu target audience? Target audience atau sasaran audience adalah sekelompok orang yang menjadi tujuan utama dari suatu produk, layanan, atau pesan dalam kampanye pemasaran atau komunikasi. Audiens ini didefinisikan berdasarkan berbagai karakteristik yang mereka miliki, seperti usia, jenis kelamin, lokasi, minat, kebutuhan, gaya hidup, dan kebiasaan. Dalam dunia bisnis dan pemasaran, memahami target audience adalah langkah krusial untuk mencapai kesuksesan karena produk atau pesan yang tidak sesuai dengan audiens akan cenderung tidak efektif dan sulit menarik perhatian. Secara lebih dalam, target audiens merujuk pada konsumen atau segmen pasar yang secara spesifik menjadi sasaran dari aktivitas pemasaran, desain, atau komunikasi. Mereka adalah kelompok orang yang memiliki peluang paling besar untuk menarik, menggunakan, atau membeli suatu produk atau layanan. Pemahaman yang tepat tentang siapa target audiens ini sangat penting karena keputusan desain, pengembangan produk, serta strategi pemasaran akan disesuaikan agar relevan dan kebutuhan, keinginan, dan preferensi mereka. Nah, ini berikut beberapa alasan pentingnya memahami target audiens. Yang pertama ada efektivitas marketing. Ini memahami target audiens memungkinkan marketer menciptakan pesan yang relevan dan tepat sasaran sehingga meningkatkan efektivitas campaign marketing. Yang kedua ada efisiensi biaya, ya dengan fokus pada audiens yang paling mungkin menjadi pelanggan. Anggaran marketing bisa digunakan lebih efisien tanpa membuang sumber daya untuk segmen yang kurang relevan. Yang ketiga ada peningkatan konversi. Ya, komunikasi yang lebih personal dan relevan cenderung meningkatkan conversion rate atau karena memenuhi kebutuhan dan preferensi target audience. Yang keempat ada optimasi konten. Ya, mengetahui preferensi target audience membantu marketer membuat konten yang lebih menarik, baik dalam bentuk blog, media sosial maupun video. Selanjutnya ada pemilihan platform yang tepat. Setiap target audience memiliki preferensi platform yang berbeda. Pemahaman ini memudahkan marketer dalam memilih saluran komunikasi yang paling efisien. Peningkatan loyalitas pelanggan nih selanjutnya. Dengan menyajikan konten dan produk yang sesuai kebutuhan, marketer bisa meningkatkan loyalitas pelanggan serta membangun hubungan jangka panjang. Yang terakhir ada identifikasi peluang baru. Riset target audience seringkali membuka peluang segmen pasar baru yang belum terpikirkan sebelumnya. Ini membantu perusahaan berekspansi. Selanjutnya ada kategori target audience. Ini ada demografis, geografis, dan psikografis. Demografis. Data demografis mencakup informasi tentang usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, status pernikahan, dan lain-lain. Demografi adalah cara yang umum dan mudah digunakan untuk memisahkan audiens karena karakteristik demografis sering mempengaruhi preferensi belanja, gaya hidup, dan kebutuhan. Contohnya adalah produk kecantikan yang ditujukan untuk wanita usia 18-35 tahun mungkin fokus pada tren kecantikan yang sedang populer di kalangan milenial. Yang kedua ada geografis, ini mencakup lokasi fisik dari audiens seperti negara, kota, atau wilayah tertentu. Faktor geografis dapat mempengaruhi pilihan desain dan pemasaran, terutama jika terdapat perbedaan budaya, bahasa, atau iklim di antara audiens di tempat yang berbeda. Contohnya adalah kampanye iklan di kota besar mungkin lebih fokus pada efisiensi, teknologi, dan kenyamanan, sementara kampanye di daerah pedesaan mungkin lebih mengutamakan nilai tradisional dan kedekatan komunitas. Yang ketiga ada psikografis. Psikografis mengacu pada nilai-nilai, minat, sikap, dan gaya hidup audiens. Ini adalah cara untuk memahami audiens berdasarkan cara mereka berpikir dan apa yang mereka anggap penting dalam hidup. Contohnya adalah produk ramah lingkungan mungkin menargetkan audiens yang peduli terhadap isu-isu keberlanjutan dan perubahan iklim. Nah, ini ada proses menentukan target audience. Yang pertama ada melakukan analisis pasar. Ini meneliti siapa yang mungkin membutuhkan atau tertarik dengan produk atau layanan tertentu. Yang kedua ada melakukan riset kompetitor. Memahami audiens kompetitor bisa memberikan wawasan tentang siapa yang mungkin menjadi target market. Yang ketiga ada mencari data audiens yang sudah ada. Ini menggunakan data pelanggan yang sudah ada untuk memahami pola demografi, geografis, psikografis, dan perilaku mereka. Yang keempat ada melakukan survei atau wawancara. Ini bertanya langsung kepada audiens potensial tentang preferensi, keutuhan, dan keinginan mereka. Nah, selanjutnya ada fungsi target audience. Ini ada 3 ya. Ada mengarahkan strategi pemasaran. Ini untuk mengetahui siapa audiens sasaran, memungkinkan perusahaan atau desainer untuk menyesuaikan strategi mereka dengan kebutuhan dan preferensi audiens tersebut. Yang kedua ada mengoptimalkan anggaran. Ini menargetkan audiens yang tepat, membantu menghindari pemborosan sumber daya pada audiens yang tidak relevan.
Yang ketiga ada memaksimalkan efektivitas komunikasi. Pesan yang dikomunikasikan melalui desain atau kampanye akan lebih efektif jika disesuaikan dengan audiens sasaran. Dalam dunia desain, memahami target audiens adalah salah satu aspek terpenting yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah produk atau kampanye. Setiap keputusan desain harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang siapa audiens yang akan berinteraksi dengan produk atau pesan yang disampaikan. Contoh pentingnya target audiens dalam desain adalah yang pertama ada meningkatkan efektivitas komunikasi. Desain baik itu dalam bentuk visual, produk maupun layanan adalah alat komunikasi. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan yang tepat kepada orang yang tepat. Dengan memahami siapa target audiens, desainer dapat menciptakan komunikasi visual yang relevan dan menarik bagi audiens tersebut. Jika desain tidak mempertimbangkan audiens, pesan yang disampaikan bisa tidak jelas atau bahkan salah interpretasi. Contohnya adalah desain yang ditujukan untuk remaja akan sangat berbeda dari desain yang ditujukan untuk orang yang dewasa. Remaja mungkin lebih tertarik dengan gaya desain yang berani dan dinamis, sedangkan orang dewasa mungkin lebih menyukai tampilan yang sederhana dan profesional.